wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Karim Sujatmiko MM MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMAN 1 Kedowaru, serta siswa-siswi peserta Pondok Ramadan yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan dalam menjalankan ibadah puasa dalam penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai Toharoh, di mana memang materi Toharoh ini sangat berkaitan dengan nanti ibadah kita yang lain, misalnya saja ibadah sholat. Nah, sebelum itu, mari kita mencari tahu dulu apa sih sebenarnya pengertian dari Toharoh itu sendiri. Toharoh berasal dari bahasa Arab Toharotu, yang artinya bersih, suci. Sedangkan jika menurut istilah, maka Toharoh yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, maupun benda-benda lain dari najis dan hadas menurut atau sesuai cara syariat Islam dengan cara-cara tertentu. Nah, yang termasuk di dalam Toharoh sendiri, misalnya saja ketika kita sedang berwudu, ketika kita sedang mandi wajib, atau misalnya lagi ketika kita beristinja, kita bertayamum, atau misalnya lagi ketika kita membersihkan pakaian, atau misalnya mencuci baju dari najis atau menghilangkannya dari najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang mencintai kebersihan, sebagaimana dalam firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bertoharoh atau mau bersuci atau mensucikan dirinya. Nah, di dalam bertoharoh sendiri tentunya tidak lepas dari yang namanya najis maupun hadas, karena memang inti dari toharoh itu sendiri adalah menghilangkan najis serta menghilangkan dari hadas. Nah, najis sendiri jika kita cari tahu pengertiannya, yaitu sesuatu yang datang bisa dari dalam diri kita sebagai manusia ataupun sesuatu yang berasal dari luar diri kita sebagai manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai dalam beribadah. Najis di sini dikategorikan ke dalam 3 tingkatan, yang mana yang pertama yaitu najis mukhafafah atau biasanya kita menyebutnya najis yang ringan. Sedangkan yang kedua yaitu najis mutawasitoh, di mana kita biasanya menyebutnya dengan najis sedang. Serta yang ketiga yaitu najis mughaladzah, di mana kita biasanya menyebutnya dengan najis berat. Nah, kira-kira apa saja yang tergolong ke dalam najis mukhafafah, mutawasitoh maupun najis mughaladzah? Di sini untuk permisalannya atau percontohannya, untuk najis mukhafafah atau najis ringan, misalnya saja yaitu air kencing bayi laki-laki yang baru berusia 0-2 tahun, di mana bayi laki-laki ini hanya minum ASI dari ibunya. Maka dia termasuk, kalau semisal dia mengeluarkan air kencing, maka air kencingnya itu tadi termasuk ke dalam najis mukhafafah. Nah, bagaimana kemudian cara untuk menghilangkan najis mukhafafah itu sendiri? Jadi, cara untuk menghilangkan najis mukhafafah itu sendiri, maka cukup hanya dengan dipercikan air pada yang terkena najis itu tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu najis mutawasitoh. Percontohan atau permisalan dari hal-hal yang termasuk ke dalam najis mutawasitoh yaitu misalnya saja bekas darah atau misalnya nanah, kotoran, baik dari kotoran manusia maupun hewan, serta yaitu kencing, misalnya saja seperti itu. Nah, jika dari najis mukhafafah itu tadi cukup dengan dipercikan air pada bagian yang terkena najis, untuk najis
untuk najis mutawasito ini tadi, maka dia perlu dicuci hingga misalnya kalau najis itu tadi meninggalkan warna, maka warnanya harus hilang. Kalau semisal najis itu tadi meninggalkan bau, maka baunya harus hilang. Seperti itu. Jadi dibasuh sampai atau dialiri air sampai najis itu tadi hilang. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughalladhah atau najis berat. Percontohannya atau permisalannya dari najis ini yaitu misalnya saja dari kencing atau air liur babi maupun anjing, maka cara mensucikannya tentunya akan berbeda dari kedua najis yang sebelumnya. Kalau semisal najis yang pertama dan yang kedua tadi cara mensucikannya cukup mudah, untuk najis yang mughalladhah ini memang dia harus dicuci atau dibasuh sebanyak 7 kali. Nah, di mana salah satu dari basuhan ini harus dibasuh menggunakan tanah yang bersih atau tanah yang suci. Kemudian berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang hadas. Jika najis tadi bisa berasal dari dalam diri manusia maupun bisa dari luar, misalnya dari hewan dan sebagainya, kalau hadas ini sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu, misalnya sholat, tetapi hal ini terjadi lebih karena berasal dari dalam diri manusianya itu tadi. Permisalannya, misalnya ketika kita sebagai manusia mengeluarkan air kencing atau misalnya BAB, nah itu termasuk ke dalam hadas. Tetapi di sini tentunya hadas kecil. Nah, nanti untuk pembagian dari hadas sendiri itu ada 2 bagian atau 2 pembagian. Ada yang biasa kita kenal dengan hadas kecil, ada juga yang biasa kita kenal dengan hadas besar. Jika hadas kecil itu nanti cukup kita sucikan dengan cara berwudu, maka untuk hadas besar maka harus kita bersuci dengan cara mandi besar atau mandi jinabah. Nah, contoh-contoh dari hadas kecil misalnya saja yaitu tadi ketika kita buang air kecil, ketika kita buang air besar, misalnya lagi kita tertidur atau misalnya orang yang gila, sembuh dari gila, maka dia juga wajib untuk berwudu. Selain itu misalnya lagi ini ketika kita menyentuh kubul maupun dubur baik milik sendiri atau milik orang lain, misalnya saja ketika membantu anak kecil yang sedang membersihkan bekas dari si anak ini buang air kecil atau buang air besar, maka kita diwajibkan untuk berwudu sebelum kita melakukan sholat atau misalnya kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian untuk hadas besar, misalnya saja contohnya ketika seorang wanita itu haid, atau misalnya nifas, wiladah, atau misalnya lagi hubungan suami istri atau jima, atau misalnya bagi laki-laki keluar mani. Maka setelah selesai itu semua, maka diwajibkan bagi mereka untuk mandi besar. Nah, bagaimana kemudian jika kita sebagai umat Islam dalam keadaan berhadas besar maupun berhadas kecil, sedangkan kita tidak menemukan air untuk mensucikan diri, maka bisa dilakukan dengan tayamum. Jadi kalau kita tidak menemukan air atau misalnya tidak ada air, atau misalnya ada kendala lain, misalnya kita sakit sehingga kita tidak bisa bersentuhan dengan air, maka cara kita bersuci bisa diwakilkan atau digantikan dengan cara bertayamum. Nah, tetapi kalau semisal kita menemukan air, maka kita tetap harus melakukan yang namanya mandi besar maupun wudu. Jadi tidak boleh langsung kemudian kita supaya mudah saya langsung aja bertayamum, tidak bisa demikian. Nah, untuk hal-hal yang membatalkan tayamum itu tentunya sama dengan apa saja yang bisa membatalkan wudu. Nah, kira-kira apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi mereka-mereka yang sedang dalam keadaan hadas besar? Misalnya saja, untuk melakukan sholat maka tidak diperkenankan. Atau misalnya lagi, sujud tilawah, melakukan puasa, tawaf, sa'i, memegang mushaf atau Al-Quran,
kemudian membaca Al-Quran atau memasuki masjid. Diharapkan untuk memasuki masjid pun juga dihindari. Nah, kemudian sedikit menjelaskan mengenai wudhu, tayamum dan mandi besar. Kalau misalnya kita mengkaji lebih dalam mengenai wudhu, maka wudhu itu merupakan kegiatan di mana kita itu membasuh atau mengusap sebagian dari anggota tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi perlu diingat, airnya harus suci dan mensucikan. Nanti pada bahasan yang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja air yang bisa digunakan untuk bersuci dan apa saja air yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, rukunnya wudhu diantaranya yaitu yang pertama, tentunya kita tidak boleh melupakan yang namanya niat. Jadi kita harus berniat. Karena memang apapun, segala sesuatu kita harus dimulai dengan adanya niat. Yang kedua, tentunya kita harus membasuh muka. Yang ketiga, kita membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Yang keempat, yaitu mengusap sebagian dari rambut kepala. Kemudian yang kelima, yaitu kita membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang keenam tentunya harus tertib atau harus berurutan. Jadi tidak boleh kemudian kita asal misalnya basuh kaki dulu baru niat. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu dihindari. Jadi niat dulu ya, jangan kemudian membasuh kaki dulu baru kalian berniat. Nah, kemudian kalau tayamum tentunya dia juga membasuh atau misalnya bisa pemisalan yang lain yaitu dengan menyapu atau mengusapkan debu atau tanah yang bersih ke muka serta kedua tangan sampai dengan siku juga. Nah, untuk mandi wajib tentunya yaitu dari pengertiannya mandi wajib yaitu mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat untuk menghilangkan hadas besar semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, misalnya saja ada seorang perempuan, dia di sini telah selesai masa haidnya. Maka dalam keadaan kita sedang bulan Ramadan seperti ini, sebelum dia kembali untuk berpuasa, maka dia harus melakukan mandi wajib. Nah, tahukah kalian ketika mandi wajib itu niatnya seperti apa? Jangan sampai kemudian nanti kalian mandi wajib tetapi kalian tidak melakukan niatnya, hanya membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh tetapi tidak meniatkan. Jadi usahakan niatnya jangan sampai lupa. Misalnya saja niat untuk mandi wajib yaitu nawaitu huslali rofil hadasil akbari minal haiti fardolillah ta'ala, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai air tadi. Untuk bersuci kita bisa menggunakan air, batu maupun debu atau tanah. Kalau debu atau tanah tentunya di sini nanti kita gunakan ketika kita bertayamum. Tetapi kalau batu biasanya kita gunakan ketika kita beristinja. Sedangkan untuk air itu lebih sering kita gunakan misalnya baik berwudu maupun mandi, kita akan menggunakan air. Macam-macam dari air itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada air mutlak, yang kedua ada air mustakmal, yang ketiga ada air musammas, dan yang keempat ada air mutanajis. Nah, air mutlak disinilah yang biasa kita gunakan untuk bersuci dan bisa kita gunakan untuk bersuci. Jadi air mutlak di sini adalah di mana airnya itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, air jenis yang bagaimana sajakah yang kemudian tergolong atau termasuk ke dalam air mutlak? Yaitu air yang keluar dari perut bumi maupun jatuh dari langit. Maksudnya jatuh dari langit itu seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan jatuh dari langit di sini misalnya yaitu air hujan. Atau misalnya kalau dari dalam bumi itu misalnya air sumur, kemudian air sumber yang berasal dari sumber seperti itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Air laut pun juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Atau misalnya air embun itu juga bisa. Kemudian yang kedua ada air mustakmal. Jadi air mustakmal ini sesungguhnya dia airnya suci, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa
demikian kok air mustakmal kemudian tidak bisa digunakan untuk bersuci padahal dia airnya suci? Nah, biasanya air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sebelumnya sudah digunakan untuk bersuci. Jadi gini anak-anak, terkadang mungkin hal yang sepele tetapi sering kita lupakan atau kita sering lalai. Jadi ketika kalian berwudu, mengambil air wudu, mengusapkan ke muka kalian misalnya, nah dari muka kalian itu tadi pasti masih ada sisa-sisa air yang menetes. Nah, air inilah yang kemudian bisa termasuk ke dalam air mustakmal. Jadi jangan sampai ketika nanti kalian mau mengambil air yang baru untuk bersuci, kalian air yang berasal dari wajah kalian ini tadi menetes terlebih dahulu kepada air yang mau kalian gunakan untuk bersuci. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada air musamas. Nah, untuk air musamas ini kalau misalnya di negara kita mungkin jarang ditemukan. Ini biasanya ditemukan di negara-negara yang memang mempunyai suhu panas yang cukup tinggi. Jadi air musamas ini airnya itu sebenarnya suci, tetapi dia makruh untuk digunakan bersuci. Jadi misalnya airnya ini disimpan di dalam tempat-tempat yang terbuat dari barang tambang selain emas dan perak. Nah, kemudian air ini nanti ketika disimpan atau misalnya terkena panas, dia sangat panas sekali. Kalau misalnya digunakan, itu airnya bisa dikhawatirkan menyebabkan penyakit kulit. Oleh karena itu, air musamas ini dihukumi makruh untuk digunakan. Kemudian yang keempat ada air mutanajis. Jadi perlu diketahui, misalnya pada suatu kolam air atau misalnya pada suatu bak penyimpanan air, itu di situ sebenarnya awalnya airnya itu suci. Tetapi karena misalnya air ini kena najis, misalnya saja terkena cipratan dari air kencing seperti itu, maka air itu tadi menjadi sifatnya mutanajis karena terkena dari najis. Nah, serta air mutanajis ini jumlahnya sedikit. Jadi kalau jumlahnya banyak, lebih dari 2 kolam atau lebih dari sekitar 216 liter, maka masih tidak apa-apa. Tetapi kalau semisal airnya ini sedikit, maka dia sudah tidak boleh atau tidak bisa digunakan karena hitungannya sudah termasuk air mutanajis. Perlu diketahui juga yang mirip dengan ini misalnya seperti ini ya. Ketika air putih yang awalnya itu kita ambil dari sumber mata air, kemudian kita tambah dengan suatu benda lain yang sebenarnya benda itu suci, tetapi kemudian air itu akan menjadi tidak suci atau tidak bisa kita gunakan untuk bersuci karena sudah tertambah dengan benda yang lain. Misalnya ada air putih kemudian dicampur dengan kopi atau misalnya dicampur dengan sirup atau misalnya lagi dicampur dengan teh, maka air tersebut sudah tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Oke, yang terakhir yaitu hikmah dari toharoh. Apa saja sih sebenarnya hikmah dari kita terbiasa melakukan toharoh atau membiasakan diri kita untuk bersuci atau selalu dalam keadaan suci atau bersih? Di antaranya yang pertama yaitu mendidik kita sebagai seorang manusia agar selalu hidup bersih dan suci. Mengingat bagaimana keadaan saat ini, pandemi, kita dituntut untuk menjadikan diri kita pribadi yang lebih bersih, pribadi yang lebih bisa menjaga kebersihan serta kesucian kita sebagai seorang umat muslim. Jadi kita memang tidak boleh menyepelekan yang namanya kebersihan. Nah, kalau misalnya di dalam Islam kita memang sudah sedari awal dikenalkan yang namanya dengan toharoh. Untuk yang kedua yaitu untuk memelihara agar badan tetap sehat, segar, serta menghindarkan diri kita dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga yaitu untuk memelihara keimanan dan keislaman kita sebagai seorang muslim, bentuk ketaatan kita sebagai umat Islam. Yang keempat yaitu untuk memotivasi diri kita supaya kita bisa lebih menjaga kebersihan jiwa dari segala noda dan dosa. Jadi tidak hanya secara badan atau luarnya saja kita membersihkan atau kita bertoharoh, tetapi bagaimana kita juga bisa mengambil hikmah dari ini semua bahwa kita sebagai umat Islam harus menjaga kebersihan hati kita dari hal-hal yang tercela. Kemudian yang kelima yaitu orang yang selalu dalam keadaan suci dan bersuci, niscaya
selalu dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Jadi memang sebaiknya kita itu berusaha untuk selalu menjaga kesucian atau kebersihan. Misalnya seperti ini, kita sebagai seorang pelajar sebaiknya ketika kalian belajar itu dalam keadaan suci. Usahakan ketika kalian sebelum memulai belajar maka kalian berwudu terlebih dahulu. Itu insya Allah akan memudahkan kalian dalam memahami apa yang sedang kalian pelajari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.